Halo Ri. Ya Halo Allah, Ri. iki kok ada aja deh kita ya. Oke, oke, oke. Ulangi dari awal ya. Ini Iya. podcast pertama kita, sahabat Lendi Agassi. Annyeong. Eh, kita kenalan dulu. Aku Lendi Agassi dari blog lendiagassi.com. Profesi sehari-hari writer, influencer, dan sekarang jadi bucin NCT. Padahal kemarin kamu bujunya Suju. Kenapa larinya ke NCT? Iya. Jadi ceritanya ya Ria, kalau aku mau narik garis nih ya, awalnya tuh karena Suju ulang tahun yang ke-15 kemarin. Terus kan kepoin lagunya Suju terus kan. Aku ketemu video klipnya si NCT pas nyanyi Miracle itu loh. Openingnya kan bagus banget tuh. Terus? Aku langsung piong-piong gitu. Aduh, ini bagus banget. Padahal Suju itu kan baru 15 tahunan, kan baru kemarin, sekitar 2-3 minggu yang lalu kan. Berarti bucinmu baru telat aku memang. Jadi awalnya tuh dulu tuh berasa kayak tante-tante kan mau ngepoin NCT tuh. Jadi aku tuh kerasa kayak aku udah tua. Jadi mau bucinin NCT tuh kayak yang ya ampun ini masih muda banget. Terus aku sakit nih. Kebetulan ya Ria, aku tuh curhat dikit boleh ya awal-awal ini. Kemarin tuh aku beberapa hari sakit karena ada komen gitu loh Ri dari netizen. Ya. Netizen julid Ri. Kamu kan belum artis ya, kenapa kamu jangan sakit hati? Coba kalau kamu sudah kayak Syahrini. Aduh, aku gak kuat mentalmu. Berarti aku tuh bisa memahami ya perasaannya artis ya, idol ketika memutuskan untuk bunuh diri apa gitu. Ceritanya beberapa hari itu aku sakit Ri karena komennya Tijul gitu. Terus aku tuh nggak bisa move on. Berhari-hari tuh nulis tentang keluh kesah diriku yang nggak jelas gitu loh. Yang itu ya, yang kemarin sempat cerita-cerita di mana ya, grup kali ya? Iya, aku tuh selalu ya kenapa ya? Padahal kalau dari segi itu tuh bagus loh Ren. Ini nggak soal tulisan aja Ri. Gitu ya? Aku kan 2 kali berturut-turut kemarin yang itu, 2 kali berturut apa IG Live itu loh Ri. Itu ya? Iya, abis gitu ya gitu deh. Nanti kalau aku ngobrolin di sini beliaunya tahu ini. Soalnya juga. Terus ya kemarin sakit terus habis gitu. Terus abis gitu aku tuh bingung Ri. Lagi nggak mood nonton drama apapun, jadi aku larinya ke film kan. Karena nggak bisa ada temen yang dicurhatin Ri. Aku tuh bisanya nonton film horor Ri, yang tangan dipukul gitu Ri. Aduh ya ampun Ri. Aku film coba apa tuh? Nonton itu filmnya si Gong Yoo Jin yang Doorlock itu loh. Itu ada yang kamu ulas di blog terakhir kemarin itu. Betul Ri. Itu tuh kamu itu ya. Kamu tuh sakit tapi bisa bikin tulisan. Kalau aku sakit bisanya mager. Ri beda dong Ri. Aku kan gak ada temen curhat Ri. Dirimu kan di Surabaya kan, it's your hometown ya. Iya aku mau curhat ke orang lain pasti nanti ujung-ujungnya aku yang disalahin Ri. Iya sih. Genial. Terus habis gitu aku nonton itu. Terus yang Suju debut itu aku nulis lah di blog Drakor Class kan. Kata teman bilang enggak sih, ini aku yang nawarin diri. Ceritanya aku udah yang tumpuk gitu kan, udah nggak produktif sama sekali. Terus aku bingung cerita ke siapa. Cerita ke suami itu cuma diginiin, emangnya temenmu yang ngomong itu dia udah nggak lagi, udah nggak gitu lagi gitu, nggak melakukan hal itu lagi gitu. Terus aku mikir ngobrol sama suami ya iyalah mestinya begitu gitu kan. Ini intinya mah nggak dipikirin gitu loh Ri, intinya mah. Habis gitu aku udah yang bingung gitu. Terus ketemulah dengan lagu Miracle itu. Openingnya banget Ri, Miracle Suju tapi dengan gaya NCT. Terus bikin amazing lagi, powernya mereka pas nari itu ya, itu jauh banget. Aku tuh perasaan ngelihat EXO debut pertama kali, terus ngelihat Suju zaman dulu. Si NCT ini perasaan powernya tuh anak muda banget ya. Iya memang masih muda sih. Gimana? Oh masih EXO.
Iya, yang paling tua tuh umur berapa sih? Taeyong, Taeyong tuh 24 ada? 24 kali ya. Dia paling sorry. Taeyong yang paling tua. Heeh, Taeyong kan jadi leadernya NCT kan? Dari NCT All yang 23 orang itu. Oh 23 semua jumlahnya. Itu tuh aku sampai ngitung pas di Black on Black loh, Ri. Loh iya, yang terbaru, yang Itu sekarang kayak- yang ini, yang paling baru sendiri. Yang mereka nambah dua orang ya. Nambah 2 orang yang dari Cina ya? yang dari sama Jepang ya? Sama dari Jepang itu. Oh, pantesan. Jadi itu jadi awalnya 18 terus jadi ke 21 sekarang ke 23. Jadi comeback yang terakhir ini nambah 2 orang itu. Oke, Ri. Silakan. Dirimu perkenalan dulu deh, nggak enak aku ngundang dirimu nggak kenal. Kenalkan dulu. Aku kenal dulu ya. Aku kenalin Maaf, tapi nggak apa-apa. Oke. Halo sahabat Radiasi, kenalin nama saya Rokma, blogger bersih blogku mamaarkananta.com. Silakan main-main ke sana karena isinya random sekali, mulai dari review drakor, skincare dan lain sebagainya. Tapi nggak bucin aku lihat kamu ya. Kenapa? Sebel aku sebel sama blogmu. Kamu nggak pernah bucin ya sama sekali. Karena aku nggak nunjukin itu, tahu? Iya benar. Iya, aku setuju sama kamu. Aku nggak nunjukin. Aku setuju banget. Yang malah yang tahu bujinku, aku bener-bener bujin sama EXO itu malah murid-muridku. Nah iya Ri, aku setuju. Jadi kita tuh bucin tapi tahu tempat ya. Jadi aku nggak nunjukin ke. Aku pernah bahas tentang EXO ya. Itu cuma satu kali. Itu pun hanya cuma lagu yang benar-benar aku suka dari albumnya EXO sebelum lagunya EXO yang Obsession itu ya. Itu aja. Setelahnya aku nggak nulis sama sekali. Aku gimana ya mau nulis EXO? Aku mau bucin sebanyak apa? Bakal banyak. Jadinya nggak aku tulis. Aku tuh setuju Ri. Makanya Gimana? Ri, aku tuh kalau ditegur sama orang tentang kok aku nggak masalah sih, maaf ya, aku tuh kan pakai niqab, tapi masih nonton drama, masih dengerin musik gitu. Terus aku tuh kalau ditanya gitu suka bingung gitu. Iya bener memang masih berproses gitu. Cuman aku tuh tidak menunjukkan kebucinanku gitu. Jadi aku salah. Aku tuh suka kontemplasi sendiri Ri. Aku tuh kadang-kadang mikir. Jadi aku tuh suka mikir aku tuh salah gitu, nggak nunjukin kebucinanku. Ya memang aku nggak akan pasang-pasang status. Ya buat apa gitu loh, Ri? Karena aku nggak ada kepentingan ya. Mungkin kalau dirimu aku paham. Dirimu kan seorang guru, pasti muridnya yang bakalan maksudnya lebih ngeblend kan kalau masuk ke dunia melalui apa yang mereka sukai. Aku tahu. Tapi kalau aku kan nggak ada kepentingan itu, jadi aku telan-telan sendiri gitu loh, Ri. Padahal kalau bucin sendiri tuh nggak enak loh, Len. Temenan Ri aja nih. Iya enak Ri. Aku tuh ya Ri. Jadi ceritanya di blog Drakor Class itu ya Ri, aku tuh nggak bisa ngobrolin musik Ri. Bukan nggak bisa karena sih, mereka tuh drakor ya. Iya, mereka ngobrolin drakor. Ngobrolin drakor. Dan ya Ri, bedanya kalau kita ngobrolin OS ya, misalnya kayak kemarin tuh Record of You tuh kan yang isi Baekhyun tuh aku langsung yang Baekhyun ini pas banget tuh, momennya pas banget pas itu keren. Pas dia nyatain cinta, pas lagunya Baekhyun, itu langsung tertusuk aku rasanya. Tapi gak ada yang diajak ngomong. Lah ya itu Ria, aku tuh ngobrol di Drakor Class tentang betapa Baekhyun tuh bagus yang ngisi suara. Itu tuh semuanya. Oh iya Len. Iya gitu doang. Iya, jadi mereka tuh ceritanya ada beberapa yang suka K-pop tapi nggak sampai itu ya, nggak sampai sekarang, nggak sampai ke generasi yang sekarang. Dia tuh berhenti di Big Bang kalau nggak salah. Ya setuju lah dikit-dikit gitu. Jadi berhenti di generasi kedua. Katanya mereka merasa bersalah. Abis gitu mereka tuh pada ngepoin, pada seneng sama BTS Ri. Aku tuh BTS juga suka sih, tapi bukan. Aku tuh SM stan Ri. Bukan selera musik ya kayaknya ya. Iya betul. Jadi lucunya Ri gini Ri. Kalau aku tuh dengerin musik dari SM itu pakai mikir, tapi nggak lama. Aku langsung
Iya, Langsung suka seneng. gitu. Tapi kalau Big Hit, kalau YG itu aku masih yang ini maksudnya ke arah mana? Iya sih, gitu. karena kan kalau dilihat ya, kalau si YG itu kan memang banyak hip hopnya, banyak nge-rapnya, dan memang kan mereka itu kan lebih cenderung musik-musik yang berani ya. Tapi kalau Big Hit itu kan karena memang dari awal BTS itu kan kayaknya udah disebutin di Amerika sono ya, jadi musiknya tuh warna musik barat. Iya. Musik barat yang kalau aku pribadi aku udah nggak nyambung ke sana, nggak banyak musik barat sekarang yang aku itu benar-benar seneng banget, itu nggak banyak yang klik. Makanya kan akhir-akhir ini dari tahun 2000 berapa ya, 2015 itu aku larinya langsung ke K-pop. Padahal sebenarnya udah lama kan, tahu K-pop aku udah lama. Dari zaman Suju, zaman Siwon masih digosipin sama Agnes Monica, itu aku udah ngerti. Ya ampun, gila banget ya. Iya, udah ngerti, tapi cuman kan lama kependam ya. Cuman kan dulu kan Korean music itu nggak terlalu ya mereka masuk, tapi nggak terlalu ngebom kayak sekarang kan. Dulu kan masih zamannya Jepang ya. Iya. Di Jepangan, terus habis itu film-filmnya juga masih film dari Cina, jadinya nggak terlalu terus ketika aku kuliah 2004-2018 itu kan musik-musik dari kayak barat itu kan masuk ya ke Indonesia itu kan terus ya, jadinya larinya ke sana. Udah Korea sudah nggak, istilahnya udah nggak aku peduliin lah istilahnya gitu. Lupa. Terus habis itu setelah nikah malah suamiku yang ngajakin aku nonton. Iya setuju. Aku juga gitu nih, sama lagi. Ya bukan mengenalkan sih, apa ya, membangkitkan kembali gitu loh. Dia kan suka ada iparku itu VIP. Dia suka Big Bang, suka Gigi, suka G-Dragon itu kan, dia suka banget. Terus habis itu udah ngobrol-ngobrol banyak. Makanya kan kenapa setelah balik ke Korea bias ultimate biasku pertama dulu itu memang si Gigi, karena aku suka sama dia kan, sama suamiku dikasih sama materi-materinya Gigi, lagu-lagunya Gigi. Lama-lama, tapi tetap aja berhenti. Sampai muridku yang sekarang sudah kuliah, sampai sekarang masih komunikasi sama dia. Dia cerita, masih komunikasi. Dia cerita soal si EXO. Soal EXO, aku tahu. Dia cerita sama teman-temannya soal EXO, aku tahu. Terus habis itu dia sampai nangis, ibu si tahu keluar, si Luhan juga, si tahu mungkin Luhan keluar, bla dia cerita macam-macam. Aku cuma dengerin. Ya gimana lagi, namanya juga pergeseran personil, mungkin dia punya kemungkinan untuk balik ke Cina. Ya, aku jawab gitu sok-sok keren kayak aku nonton, padahal kan cuma baca berita. Baca berita aja. Oke nih, kayak gini oke banget nih. Sampai akhirnya tahun 2016 itu kan 2015 itu kan mulai produksi itu ya, Moon Lover. Nah itu mulai itu terus kena si EXO GBX yang ngisi For You itu. Wah, langsung mampu. Aku langsung bucin EXO itu sampai sekarang. Tuh, kan jadi ngomongin EXO ya. Kita hari ini ngomongin padahal ngomongin NCT. Nah, terus gini Len, nyambungnya gini. Aku kan punya teman-teman grup ya. Beberapa teman grup EXO-L. Nah, karena kan si Suju itu kan sekarang vakum ya. Bukan vakum sih, maksudnya apa ya? Karena kemarin kan sempat hamil terus karena vakum akhirnya EXO yang naik. Dan sekarang EXO-nya sudah pada hamil, tinggal 5 orang itu kan sekarang 4 orang itu udah hamil. Nah sekarang kan yang digencer sama si SF itu kan NCT. Iya. Akhirnya teman-teman yang awalnya EXO-L mereka nyabang. Jadi istilahnya apa ya, kita bilangnya multi fandom. Oh iya. Gabung di fandomnya NCTzen ya. Jadinya jadi NCTzen. Jadi mereka yang awalnya EXO-L jadi ngelirik adiknya EXO-L, si NCT ini tadi. Ya terus lama-lama karena mereka kan ngomongin NCT di grup EXO-L ya, jadinya aku ngerti, oh iya ternyata ini namanya ini, ternyata ini namanya ini. Gila, 23 orang ngapain gitu. Iya. 18 orang. Terus nambah lagi, Mbak sekarang udah ganti Kak, sekarang ganti 20 orang, 21. Nambah lagi. Gue tanya lagi, berapa sekarang? 23 ketambahan si siapa kemarin tuh? Shotaro sama siapa sih? Yang dari Cina itu satu.
Aku sempet lihat di TikTok tuh si dance-nya yang dari Jepang. Lucu. Shotaro. Aku tuh nggak hafal Ri sampai sekarang. Jadi aku tuh kemarin jatuh cintanya karena nonton. Ini kan ceritanya lagi mau nulis tentang Suju nih, debut 15 tahun. Jadi aku cari di channel-channel YouTube Indonesia, YouTube SM gitu. Terus ketemu sama channelnya si Raffi Ahmad itu kan. Raffi Ahmad waktu SM disambut sama Siwon. Abis gitu Siwonnya kan ada urusan, disambut sama si NCT ini. Jeno sama Jisung ya? Jeno sama siapa sih? Iya, Jeno sama Jisung. Aku tuh ngeliat ini langsung langsung oleh. Lihat senyumnya sih Jano. Kan wajahnya kan lonjong gitu kan. Aku mirip kayak karena ke Indonesia kan? Kenapa? Mereka kan pernah ke Indonesia. Iya, NCT Dream ya? Bukan, 2 orang itu. Oh, emang 2 orang itu? Oh. Pernah. Aku jadi, tuh ada mereka gabung di apa sih? Apa ya, kayak ada sih juga nggak terlalu ngikutin di waktu itu ya. Kayak apa ya, bukan lembaga sih, apa ya, organisasi. Kayak UNICEF gitu ya? Kemanusiaan. Oh, pantesan Ri, kemarin aku nonton NCT Daily Ri. Nah, yang mereka sampai ke daerah perkumuhan itu loh. Iya, jadi ya Allah mereka aku nanya berdua itu. Ya nggak, kamu aja nggak jajan. Ya Allah Ri, jadi mereka aku masih belum aku waktu anak-anak ngasih, waktu teman-teman EXO-L itu ngasih linknya. Ngasih link itu bukan anak EXO-L, malah Agashi. Itu fandomnya siapa? GOT7. Itu dia ngasih aku link. Mbak, coba deh lihat ini, ya bilang gitu. Melihatnya cuman, ya ampun, mereka bisa ya kayak ngelakuin kayak gitu. Maksudnya mereka itu memecahkan anggapan orang kalau idol itu istimewa, kalau idol itu. Aku tuh terharunya Ria. Cuman modalnya cuman modal suara, cuman gitu. Betul. Tapi nggak punya attitude ya, gitu ya. Yang katakan seperti itu. Aku cuman, ya ampun. Jadi ngelihatnya sambil netes-netes, mereka cute sekali. Iya, bener. Gitu loh. Aku mikirnya mereka tuh di usia muda, tapi udah dapat ketenaran, tapi masih tetap down to earth tuh rasanya kayak, ya sebenarnya aku nggak ngeliat dari situnya juga sih, nggak hanya dari situnya, tapi aku ngelihat kalau mereka tuh tulus ngelakuin itu gitu deh. Jadi nggak, kalau biasanya ya wallahu alam sih kalau off kamera, cuman aku ngelihatnya dari mereka tuh cara ngajak main, jadi mereka tuh kayak nggak sungkan, nggak takut kotor, nggak takut jelek gitu ya. Aku tuh aduh ya ampun, manis banget sih. Aku nonton NCT Daily tuh sambil mewek nih, sambil terharu biru gitu, ya ampun. Ini anak-anak baik-baik banget gitu. Tapi memang aku tuh salutnya SM tuh gitu ya, kalau ngerawat anak-anaknya. Aku nggak tahu treatmentnya dari Nyai Soman. Cuman kalau ngelihat seniornya Suju, terus habis gitu ngelihat seniornya lagi TVXQ, itu emang attitude-nya bagus-bagus gitu. Sih. Makanya kenapa aku salah satu alasan kenapa aku itu ya jadi SM stan ya karena memang SM itu bisa bikin SM itu punya cara supaya artis-artisnya itu bisa apa ya, menunjukkan kualitas dirinya di depan orang sih dengan sangat sopan, dengan sangat baik, dengan sangat halo. Iya, aku dengerin. Aku jadi ceritanya. Jadi SM tuh bisa bikin kayak gitu loh. Jadi mulai kayak misalnya pernah itu ya si Channel itu diajak foto sama satu penggemarnya ketika mereka ketemu di lorong. Deket banget posisinya mereka foto tuh deket banget. Yang mana Channel tuh bisa apa ya, meluk pundak sebenarnya, tapi nggak dia lakukan. Yang dia lakukan cuman foto sebelahan, tangannya tuh disilangkan di punggungnya dia sendiri supaya nggak nyentuh badannya fansnya. Siapa nggak terlalu sopan, maksudnya sopan. Jadi sopan bener. Nah, terus kayak si Dio si ultimate biasku, si Kyungso yang katanya orang parah jahatnya. Parah. Itu dia orang yang sangat sopan sekali menurut aku ya. Ini yang di on kamera ya, yang kan itu dia sopan sekali orangnya.
Dan aku ngerti itu nggak mungkin sama SM itu dibentuk cuma sekedar tahun 2 tahun, pastinya kan ada pengarahan juga dari SM yang treatmentnya kayak apa. Dan itu pasti turun ke adiknya, nggak mungkin kalau nggak turun kan, karena kan pasti treatmentnya kan pasti sama, dari di Suju lah turun ke EXO lah, sekarang ke NCT kan pasti treatmentnya sama. Cuman aku yakin Red Velvet nggak gitu loh, Ri. RV ya. Ya gimana ya, mungkin karena mereka perempuan kali ya, grup ya, mungkin beda kali ya. Soalnya aku tuh pernah yang pas di channel YouTube-nya si Raffi itu, Rans Entertainment tuh kan lagi sama Siwon. Pas masuk ke museumnya si Red Velvet tuh, Siwon tuh muji-muji Wendy Ria. Jadi dia tuh kayak bilangnya gini, ini Red Velvet, ceritanya kan si siapa namanya Gigi kan nggak tahu banget kan, jadi mereka cuma oh iya aku tahu gitu. Terus dia bilang Siwon cerita Wendy baik gitu, tapi yang disebutin cuma Wendy doang, lainnya nggak ada. Terus aku kan nonton beberapa variety show-nya si Red Velvet ini, yang dia sama Boy William, dia sama itu gitu. Nggak tahu sih attitude-nya gimana, cuman kan memang terkenal ya kalau pemimpinnya begitu gitu. Tapi sebenarnya anak-anaknya aku seneng Joy sih, aku juga seneng Sulgi gitu. Tapi nggak mungkin baik menurut Siwon tuh mungkin beda ya, mungkin gitu kali ya. Wendy tuh emang orangnya ngeblend gitu loh, kan mungkin dia tuh dari Kanada kan, jadi kayak kalau di lebih akrab ya, maksudnya lebih orangnya tuh lebih menghargai perbedaan culture, terus lebih bisa gitu loh, apa sih namanya, apa ya, lebih terbuka daripada yang lainnya kan kayak merasa eksklusif gitu, menurut pandanganku. SNSD kan juga gitu, sama yang terbuka kan cuman beberapa gitu, yang lainnya kan tetap kayak ada batas gitu, kayak nggak mungkin karena perempuan tuh pengen dilihat cantik gitu ya, nggak pengen dilihat hahaha gitu. Mungkin kalau aku melihatnya sih nggak dari sudut itu ya. Kalau aku melihatnya gini, mungkin karena yang grup cewek itu kan apa ya, fansnya itu kan lebih barbar ya. Karena kan cowok iya betul. Om kan gadung ya. Jadi kan aku udah banyak denger rumor gitu loh dari para fansnya saya ini. Red Velvet atau SNS itu kan udah banyak sekali gitu, sampai yang geret dari panggung lah, sampai yang apalah. Jadi mungkin sikap mereka yang kayak gitu terbentuk dari fans yang nggak baik, yang punya tanggapan nggak baik ke mereka gitu loh. Jadi ya mungkin itu akhirnya kebawa di depan kamera. Iya bisa. Aku sih ngeliatnya kayak gitu. Mungkin ada. Jadi kalau mereka terlalu open, mungkin kalau mereka terlalu open misalkan sama fans atau di depan kamera, mungkin ada orang yang nganggep wah dia terlalu open, aku bisa masuk ke sana. Nah itu kan jadi akhirnya kayak buka kesempatan buat kesempatan dan bikin keselamatan mereka terancam juga ya. Kalau misalkan cowok kan bisa ya misalkan bisa gitu ya, bisa laporan apa. Kalau cewek kan mungkin, kalau grup cewek kan mungkin mereka harus mau lapor juga gimana namanya kultur itu kan, perempuan tuh kadang masih itu ya, masih dianggap belum seberani laki-laki gitu loh. Jadi aku memahaminya sih kayak gitu. Kalau aku sih sudut pandang Oke. Iya. Oke. Kita balik ke NCT karena lagi punya NCT, jadi kita ngomongin NCT. Oke, kalau gitu NCT tuh ceritanya dibagi 4 ya Ria, berarti ya subunitnya. Ya si NCT 127, terus NCT Dream, satu lagi apa ya, Wavy, sama satu lagi NCTU ya, NCTU. Tapi apa ya, teman-teman sih, karena aku nggak terlalu itu ya, maksudnya aku suka sama mereka, tapi aku nggak yang sampai sebutin aku sama EXO. Serius? Iya, aku tuh suka sama mereka, tapi aku nggak, ya ampun, nggak ada yang mengajakan EXO. Aduh, oke, kita kapan-kapan bahas EXO. Sampai aku belok kemanapun, belok ke Pentagon lah, belok ke Victor lah, tetap aku baliknya ke EXO. Oh, oke. Aku tuh gini Ri ceritanya ya. EXO itu beberapa hari ini tidak menenangkanku sama sekali gitu, gara-gara yang gosipnya C-nya kemarin itu loh Ri. Aku tuh ya ampun, itu kasihan si C.
si Canya lahirnya nggak keluar sama sekali loh, ini sudah berapa ya, udah hampir 3 minggu dia nggak ngasih kabar. Jadi kita EXO-L pada gelisah, dia kenapa, padahal tanggal 26 besok dia ulang tahun. Ceritanya biasanya tuh dia kalau dia udah mau ulang tahun itu ya, dia sudah pamer-pamer mau ngelakuin apa di medsos, mau ini mau itu ya. Biasanya gitu, tapi ini sama sekali gak ada kabar. Jadi kita sampai, apakah dia itu tenggelam apakah dia tersedot di gamenya? Sampai kita mikir kayak gitu. Karena kasusnya kemarin itu kan, tapi sebenarnya nggak kasus, cuman mungkin apa ya, kebawa aja. Tapi aku sempet percaya loh, terusan terus aku tuh nyari videonya Jenny gitu kan, terus ngerasa kayak sebenarnya dia tuh gimana ya, aku tuh terus langsung nyambungin ke Record of Youth, bayangkan mereka tuh mereka tuh butuh punya kehidupan pribadi. Tapi justru ketika mereka sudah terkenal, kehidupan pribadi itu diangkat lagi gitu. Padahal itu kan mereka suka sama suka gitu. Jadi kenapa harus mengungkit sesuatu yang bikin apa sih dunia tahu gitu? Aku tuh kerasanya di situ sih. Terus sama sekali nggak berani ngeliat EXO terus Andri aku. Kenapa ya? Ya, cuma segitunya ya. Aku terus langsung kebayang kasus-kasusnya kan beruntun terus kan, dari sebelum Cheney ada Chen, habis gitu langsung. Tapi kemarin sih trending sih yang pas Xiumin Daemin dua-dua itu. Oh yang itu ya, dia kan mau balik Wamil toh? Xiumin mau rilis kan? Xiumin kan mau balik Wamil, jadi aku bahagia. Maksudnya Wamil gimana? Oh maksudnya keluar dari Wamil. Iya, balik dari Wamil. Dia mau okay. Iya. Aku langsung kayaknya EXO lagi. Aku udah mulai dengerin Obsession. kemarin aku serius gak berani dengerin EXO sama sekali karena belum karena itu ya, karena masa-masanya tuh berat banget sebelum itu. Terus aku ngerasa kayak Suho tuh dihianati kan. Gimana sih ngomongnya, ini fanfiction banget sih. Karena ada kasus itu, aku ngerasa kayak anak-anaknya tuh jadi kebuka semua karena nggak ada Suho gitu. Gimana sih? Karena si pemimpin, karena nggak ada yang awal. Karena pemimpinnya lagi itu, jadi aku tuh kebayang gitu gimana beratnya jadi Chen, gimana beratnya jadi Cheney. Terus langsung yang udahlah, jangan ke itu dulu, jangan ke EXO dulu. Main-main ke NCT ya, daripada nanti kamu stres sendiri. Soalnya kan dulu sudah Suju kan gitu ya. Terus habis itu EXO kayak gitu. Maksudnya kan Suju juga melewati masa-masa yang sangat berat. Aku ngerti, teman-temanku LVT juga cerita sih. Dia bilang ke aku, Ri tolong ya, kamu yang kuat untuk jadi EXO-L, karena aku elf, aku sudah ngerasain gimana dulu itu Suju itu mengalami masa-masa yang berat dan itu mengguncangkan elf. Bener. Jadi kamu yang kuat ya, gitu. Terus sekarang aku ngomong sama adik-adikku, maksudnya adik-adik yang ada di grup EXO-L itu ya, halo kalian yang NCT, sekarang gembirain dulu ya, nanti kalau misalkan ada istilahnya badai topan lah. Itu badai topan ke NCT, kalian yang kuat. Dan dia bilang gini mereka, tenang kak, kita udah terbiasa sama EXO. Jadi kalau misalkan sekarang ada NCT, misalkan besok ya entah kapan NCT ternyata ada badai kayak gitu, ya udah kita lawan aja tuh. Anak-anak NCT Zen itu loh solid. Yang temen aku pun solid. Mereka itu lebih solid karena mungkin mereka udah belajar dari kakak-kakaknya kali ya. Jadi mereka lebih solid. Cuman meskipun, makanya aku pernah bilang ya sama kamu, kalau meskipun mereka itu orangnya waktu live di Drakor Class kan aku sempat komentar ya, meskipun NCT itu orangnya 23 sebenarnya itu, tapi sebenarnya tuh backnya kuat banget gitu loh. Dan mereka dan si netizen NCT Zen itu percaya kalau memang grup NCT ini udah solid meskipun isinya banyak. Meskipun kemasukan 2 member baru, tapi solidnya mereka nggak pecah gitu loh. Ya terharu jadinya. Diam-diam, ya ampun, adik-adik itu. Jadi aku sering gini, Ri, kalau ditanya, sekarang tuh aku karena habis sakit kemarin kan, jadi aku tuh sekarang training buat diriku sendiri. Pagi makan buah, terus olahraga gitu, Ri. Nah pas olahraga ini biar semangat tuh aku dengerin Black on Black. Ya nggak apa-apa. Habis gitu naikin ritmenya jantung biar semangat ke olahraganya. Habis itu nyetel di TV, terus aku tiru dong dance-nya. Nggak bisa sih, kan mereka
itu banget kan. Iya. Aku tuh ini kan berusaha untuk kejar. Iya, berusaha. Gimana sih pengen punya stamina kayak Zeno ya? Udah coba dong, aku nonton itu. Ya sederhana itu aja, idea ya, si Taemin ya. Iya, ya jangan ngomongin Taemin lah, Taemin senior sih ya. Aduh. Ya, enggak, maksudnya nonton yang NCT aja. Misalkan kemarin Make a Wish lah. Make a Wish waktu yang bagian refnya aja. itu gitu aja. Cuman gerakin tangan sama kepala gitu-gitu aja. Sotaru udah rame jadi trending langsung. Aku tuh jangan Make a Wish, Make a Wish yang paling susah. Menurutku yang sederhana tuh apa ya? Mungkin Black on Black kali ya, karena banyak. Gak ada yang sederhana. Gak ada. Memang gak ada yang sederhana karena memang gini ya. Aku pernah ngobrol sama suamiku. NCT ini tipe lagunya itu bukan tipe-tipe lagu yang kayak EXO yang apa ya, itu kan beda. Ini kayak Suju, kayak EXO itu beda sama NCT. Jadi bener, meskipun kayak lagunya NCT Dream yang baru ya kayak si Home gitu ya. Memang lagunya kalem, tapi maksudnya kalem, tapi beda kalemnya sama Kyuhyun, kalemnya si Chen, kalemnya si Suho itu beda. Betul. Makanya kan waktu aku ngobrol sama anak-anak NCT itu mereka bilang kayak nemuin hal yang nemuin warna musik yang beda gitu loh Kak kalau aku ke NCT, dia bilang gitu. Jadi aku nggak bisa ngelupain EXO, juga nggak bisa ngelupain NCT. Iya. gitu. Karena namanya bisa digantikan NCT nggak bisa digantikan sama EXO karena warna lagunya beda. Cuman emang aku tuh salutnya SM tuh punya ciri khas dance, ciri khas dance sama ciri khas musik. Jadi musik mereka tuh bisa everlasting gitu loh, Coba deh dengerin Sorry tapi di tahun 2020 tuh masih eye-catching nggak sih? Jadi aku tuh ngerasa kayak mereka tuh visioner gitu, nggak bikin lagu yang kena waktu. Kayak misalnya aku nggak bilang lagu yang lain itu sih, cuman beberapa lagu boy group tuh aku rasa kayak ini tuh nanti 5 tahun nanti tuh bakal nggak asik deh. Karena mereka ngikutin ngikutin tren dunia gitu. Kalau si K-pop yang SM nih mereka bisa mendobrak itu semua gitu. Makanya aku dengerin terus ngeliat musik videonya kan juga everlasting banget gitu. Kalau ngeliat Suju, ngeliat EXO, makanya nggak pernah bosen gitu sama mereka tuh. Sorry itu aku SMP. Kita SMP loh, Len. Oh iya, sorry. Aku tuh baru kenal. Iya. Sorry itu kita SMP. Itu langsung yang masuk. Itu kan lagunya Suju waktu rame-ramenya mereka ke Indonesia. Lali aku deh. Aku pas SMP ini masih seneng Westlife, Westlife sama Boy sama NSYNC. Terus SMA belum kenal juga. Kayaknya aku mulai terus habis gitu kuliah tuh kena J-pop culture aku. Iya, si J-pop, tapi aku nggak terlalu sih. Kalau kuliah aku ke barat ya. Ya baru-baru ya, maksudnya aku bener-bener ke K-pop itu ya 2015 inilah. Meskipun sama murid-muridku yang udah kuliah itu mereka udah cerita-cerita, tapi cuma sebatas oh iya ini namanya EXO, oh iya ini namanya BTS, oh ini ya namanya ini, cuma sebatas itu aja. Tapi baru bener-bener itu waktu Moonlover keluar tuh loh, Len. Terus ya ampun, betul. Berarti kapan-kapan kita ngomongin EXO lebih dalam lagi sama ngomongin Moonlovers ya. Moonlover gitu gak pernah nggak? Drama itu sih sepanjang masa sampai sekarang masih sering pasang status loh. Kemarin dia pasang status pas jadi raja ya. Kemarin waktu berapa tahun? 4 tahunan ya? 4 tahunannya itu kan yang dia sampai pasang anniversary. Masih baper aku juga. Aku tuh sampai nggak berani nonton Flower of Evil. Nonton sih tapi nggak begitu nggak begitu aku dalemin karakternya, karena emang dia tuh nggak bisa lepas dari Wang Hangso. Kenapa ya kejebak di iya nggak bisa, jadi kejebak di karakternya dia. Aku cover aja berhenti di episode berapa udah berhenti nggak, karena apa ya, karena mikirku itu dia tuh Wang Hangso. Jadi kalau misalkan dia mau
istilahnya meluk istrinya atau meluk anaknya, itu kan bapak-able sekali ya. Tapi kalau si Bangsu kan cuek sih, kok kayak gini sih, kok aneh sih. Benar, aku juga ngerasa dia kejebak di soalnya gila, ya meloper sekali lihat. Kapan-kapan aja kita ngomongin meloper aja lah. Kita ngomongin Siti aja. Aduh, tapi udah 35 menit, Ri. Kayaknya udah harus diakhiri nih. Nanti kapan-kapan kita bahas EXO, kita bahas EXO lagi, kita bahas NCT lagi adiknya. Oke, penutupnya Ri. Aku pengen tahu Ri, 5 lagu NCT yang kamu suka. Apa? Ya ampun, gak usah 5, aku gak bisa nyebutin. Apa loh? Yang paling suka? Aku paling senang. Apa ya? Aku yang paling senang sih Kikit. Oh, Kikit. Terus? Sama Home yang kemarin yang baru. Karena kan aku juga aku kan nggak terlalu suka lagu yang terlalu upbeat, yang terlalu ya beat aku suka, tapi yang terlalu banget aku nggak nganu ya. Kan memang NCT itu arah lagunya ke sana, jadi aku masih suka yang kalem-kalem. Jadi ketemu si Taeil, ketemu yang suaranya kalem-kalem gitu, aku Hidoyo kontak ya. Aku tuh ngeliat Jeno tuh persis kayak Sehun loh, Ri. Jeno tuh NCT Dream, terus dia lagi nge-rap. Kalau tutup mata, nge-rapnya dia tuh persis kayak Sehun awal-awal di lagu Monster apa ya? Pokoknya aku inget kesan pertama Sehun itu begitu gitu. Karakter yang straight to forward gitu. Gimana sih? Pokoknya aku terus langsung Jeno. Iya, kadonya tuh kan Jeno si leadernya. Manis ya. NCT Dream ya. Itu kayaknya sekali dilirik tuh langsung piar pecah hatiku nih. Kemarin gara-gara itu semalam itu anak-anak itu ngasih fotonya Jeno waktu photoshoot untuk Resonance 2 album yang ini, comeback yang kedua. Jadi cuman ini orang kenapa ganteng bangetan. Tewakan bener ya. Iya. tapi inget ya katanya temanku gini, Kak, nggak ada yang namanya Nuna kalau ngefans girling. Dia bilang gitu. Jadi aku mikir, oh iya, nggak ada namanya Nuna untuk ngefans girling. Kamu ngomong kayak gitu aku mikir, iya benar. Jadi sampai dia bilang gini, Kak, kita itu kalau ngefans girling, mereka itu opanya kita. Meskipun kakak usianya tua, tetap aja bilangnya kalau dia itu di. Meskipun aku sama NCT ya aku opa-opain aja lah, meskipun jadi mereka aja ya. Jadi lagi dihujat di Dragor Class nih gara-gara seneng NCT kan. Terus aku bilang, kemarin tuh gara-gara ngomongin soal Lee Dong-wook. Terus aku bilang kan, ih opa corom ya gitu. Terus kata teman-teman, lah kenapa opa corom, kan emang opa. Oh iya ya, aku lupa, aku mundurin umurku 15 tahun lebih muda, Ri. Aku serius begitu nyukain NCT tuh, Ri. Tadinya kan sakit itu, energiku langsung langsung level up, Ri. Langsung sehat. Terus jadi begitunya ya NCT ya. Langsung gimana sih kalau ngeliat mereka ngedance tuh langsung pengen ngikutin gitu loh. Langsung sembuh, otomatis langsung sembuh. Nggak berasa Nuna dong, aku berasa kayak ya emang aku seumuran mereka gitu. Iya, aku baca gitu. Makanya kan benar katanya, sampai kata namanya bilang gitu, Kak, nggak ada loh kita itu namanya Nuna ketika ngefans girling. Meskipun mereka baru usia 18 tahun lah, mau baru debut 19 tahun lah. Yang penting kakak kalau manggil ya kalau nggak opa, ya sayang, ya bilangin namanya apa. Aku pikir-pikir iya juga sih, daripada nanti kakak ngerasa kayak tante-tante aja beneran. Makanya aku ya jadi nggak nikmatin loh Kak, dia bilang gitu. Iya sih benar-benar masuk akal. Sudah itu iya, aku nggak mau jadi Nuna. Aku setuju banget. Paling kalau Nuna aku kepiak ya si Sehun. Udah itu aja, sama si Kai. Udah yang aku anggap adik cuma 2 orang itu, lainnya yang aku anggap adik cuma 2-nya itu. Kayak NCT sih masih adik ya, tapi tetap karena mereka auranya udah kuat. Maksudku SM itu kan memang membentuk artis-artisnya itu auranya kuat sekali gitu ya. NCT itu
meskipun mereka adik, maksudnya lebih muda yang tahun 2000 yang baru usianya segitu ya, tapi mereka sudah kuat. Kalau orang-orang bilang apa ya, pacar rebel ya, best friend rebelnya keluar ya, memang kuat sekali karakternya mereka, padahal masih baru, maksudnya masih lebih muda. Iya, setuju banget aku. Jadi tetap aja nggak bisa aku dong. Iya benar. Aku juga nggak ngomong apa sih. Aku ngomong nama. Cuman aku tuh berasa kayak temen gue ketemu. Berasa kita punya sekali. Oke Ri, terima kasih banyak. Aku nanti kita atur waktu lagi ya. Kita ngomongin EXO lebih dalam lagi. Terus begitu kita ngobrolin Moon Lovers. Iya benar, kita anak lama, kita harus kita nontonnya nggak usah buru-buru, nggak usah yang semua orang nonton. Dirimu nonton Startup nggak? Aku juga enggak, karena si Suzy aku nggak nonton. Aku tuh sebenarnya Ria kalau boleh jujur ya, karena suamiku suka sushi, jadi aku aku jadi nggak nonton. Gimana sih? Namanya kan ego seorang istri dong. Jadi tapi menghargai. Suamiku tuh suka sama seseorang dan dia bilang gitu, maksudnya kayak artis siapa sih yang Korea yang suka gitu. Terus suami bilang aku suka yang nggak oplas, Sushi sama siapa sih satunya ya, pokoknya intinya dia suka Sushi lah. Semua drama Sushi tuh nggak ada yang kelewat sih. Jadi begitu semua orang pada enggak, aku nggak jealous serius, karena aku sebenarnya juga punya aktor kesukaan kan, jadi aku nggak jealous, cuman aku memang terus langsung pasang defense aja gitu. Jadi kalau ada Sushi gitu. Jadi ini kan lagi pada demam Startup kan di Drakor Class tuh. Aku tuh nonton tapi cuman episode 1 doang ya, cuman sebatas pengenalan karakter aku tahu gitu. Jadi kalau ngobrol kenapa? Tapi setelah itu tapi nggak lanjut nih ya, karena pertama Sushi, memang alasan pertama tuh kalau boleh jujur pertama Sushi, yang kedua karena temanya bisnis. Aku tuh entah kenapa ya nggak suka banget sama bisnis gitu deh. Sebenarnya temanya bagus sih kalau aku ya, kayak search itu W itu aku suka karena kan tentang itu ya, tentang karena temanya itu sesuai sama profesi kita sebagai blogger. Jadi gimana mereka bisa itu kan, itu aku suka. Tapi kalau yang Startup ini sebenarnya temanya bagus, karena kan tentang bisnis ya, sama itu ya gimana caranya mereka jadi pemain startup yang nomor 1 gitu kan. Tapi episode pertama aku nggak bisa nerima Suzy. Emang dirimu nggak suka siapa aja selain Suzy? Enggak. Ya. Oke. Soalnya aku tuh beberapa nonton drama Suzy. Aku cuma satu suka. Menurutku Suzy itu paling bagus di drama itu. Apa coba? Big coba. Pas dia belum di first lead. Di Big tuh kan si first leadnya Lee Min Jong kan sama Gong Yoo. Terus ada Suzy-nya tuh manis banget di situ. Jadi bener-bener dia tuh manis ketika dia jadi second lead. Begitu dia naik ke first lead aku yang udah malah jadi gitu. Gitu tuh. Kayak yang sama itu uncontrollable phone itu sama si Wobin. Kim Bobin. Aku nonton itu cuman karena Kim Bobin. Bisa tapi kuat. Bukan karena Suzy. Jadi aku berperan karena karakternya dia kuat sekali di situ. Maksudnya Wobin itu kuat sekali karakternya di situ. Dan Suzy kalah. Meskipun dia perempuan lead female ya, tapi menurut aku tetap Wobin itu yang kelihatan banget gitu loh. Jadi Suzy itu hanya pelengkapnya aja. Kalau misalkan dia nggak ada pun dia nggak masalah. Oke. Aku nggak nonton itu karena pas tanya suami katanya sedih nih gitu. Udah malas lah nonton sedih-sedih. Iya. Terakhir-terakhirnya udahlah, tapi kan tidak itulah. Iya sih ya. Kangen ya sama Wobinnya. Alah kayak saudaraan. Oke, kita tutup podcast kita hari ini. Nanti kita seru-seruan lagi hari ini. Aku minta waktunya lagi ya. Jadi tamu di podcast lain dia kasih lagi ya.
Jangan kapok. Oke, gue mawar ya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Makasih juga, Len.